Silakan melanjutkan zikir dan doanya atau saya sampaikan seperti biasa kuliah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, Rumah Sakit Dustira yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bisa menambahkan kebaikan-kebaikan di subuh hari ini dengan subuh berjamaah. Kemudian insyaallah kita tambahkan dengan thalabul ilm, menambahkan ilmu. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan keberkahan itu seluruh urusan kehidupan kita dimudahkan oleh Allah. Dan tentu saja karena ini di rumah sakit, semoga yang sakit segera disembuhkan dan yang menungguin orang sakit jangan menjadi sakit. Karena terkadang orang yang mengantar pasien, menemani pasien, pasiennya sembuh, yang antarnya sakit. Maka jangan sampai terjadi hal yang demikian. Baik, pada hari Sabtu kita lanjutkan tadabbur Al-Quran, yakni kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian sedikit banyak kita memahami maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 82, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Allah menegur, memberikan peringatan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa? Atau apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, memperhatikan Al-Quran? Maka jika sekiranya hal itu dilakukan, apabila orang mau mentadaburi Al-Quran, maka mereka akan tahu jikalau kiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Maksudnya karena orang tidak mentadaburi Al-Quran, mereka tidak tahu atau ragu kalau Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika setiap kita mentadaburinya, insya Allah kita tidak akan ragu-ragu terhadap isi Al-Quran yang tidak terdapat pertentangan di dalamnya. Pertentangan mengenai isinya terkait firman-firman Allah, dan pertentangan apakah ia sesuai dan tidak dengan kita sebagai manusia yang menjadi objek dari penurunan wahyu tersebut. Kemudian dalam ayat yang lainnya, afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubihim aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Ya. Maksudnya Allah memperingatkan, kita manusia punya hati. Dan di antara cara memahami adalah menggunakan hati ini. Maka orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran disebut sebagai orang yang terkunci hatinya. Maka kalau hati sudah terkunci, nanti akan sulit masuk ke dalamnya petunjuk-petunjuk, hal-hal terkait apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, dan kemudian menjadi sulit melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Oleh karenanya, maka mari kita berusaha untuk mentadaburi Al-Quran. Baik, apa itu tadabbur?
simpelnya tadabbur itu mengambil kesimpulan, ya, mengambil kesimpulan yang benar dari setiap hal yang kita lakukan terhadap Al-Quran, ya. Atau mengambil manfaat yang benar dari setiap hal yang kita lakukan terhadap Al-Quran. Bisa saja seorang hanya mendengar ayat Al-Quran bisa tadabbur, membaca ayatnya tanpa melihat terjemahannya pun bisa tadabbur, ya. Tetapi lebih dari itu, maka tadabbur adalah ya membacanya, menerjemahkannya, memahami terjemahannya, atau kemudian memahami tafsirnya, sehingga kesimpulan yang diambil pun menjadi lebih komplit. Tapi apapun itu, seseorang yang tadabbur itu dia akan sebisa mungkin dengan kemampuan dirinya mengambil manfaat dari Al-Quran. Maka kita saksikan orang-orang yang terkadang hanya mendengar Al-Quran saja, karena dia non-muslim barangkali, tiba-tiba mendengar Al-Quran, kemudian dia membuka sedikit hatinya untuk mendengarkannya, maka ada beberapa di antara mereka yang mendapatkan hidayah. Itu tadabbur, ya. Maka nanti tadabbur di dalamnya juga, nanti kalau ditanyakan apa bedanya tadabbur dengan tafsir, ya tafsir itu bentuk dari tadabbur. Hanya bisa dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu. Maka perintah menafsirkan tidak kepada semua kalangan. Perintah menafsirkan hanya kepada ahli tafsir saja. Orang-orang biasa seperti saya termasuk, ya, tidak atau belum berkompeten untuk menafsirkan. Tetapi tadabbur kita semua bisa. Kita bisa mengambil apa-apa manfaat dari keterbatasan ilmu kita terhadap Al-Quran. Baik, maka di hari Sabtu ini kita baca beberapa ayat, kemudian kita minimal mengetahui terjemahannya. Tentu yang pertama kita cocokkan dulu cara membacanya. Karena bagian dari mempelajari Al-Quran, kita sudah sampaikan ternyata yang paling sulit bagi kita orang non-Arab adalah membaca teks Arabnya. Ya, dan ini perlu perjuangan yang cukup berat bagi yang belum bisa, apalagi belum lancar juga sama, sudah pun lancar tetapi belum pernah mendalaminya, maka perlu ia mendalaminya. Silakan Pak. Ya. Baik, kita akan membaca surah atau membahas surah Al-Lahab. Ya. Surah Al-Lahab ini juga disebut Al-Masad. Ya. Surah yang disebut sebagai surah Makkiyah. Jadi golongan surat-surat dalam Al-Quran ada yang disebut Makkiyah, ada yang disebut Madaniyah. Ya. Definisinya banyak, tapi diantara yang paling cocok adalah surah-surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi dan para sahabatnya berhijrah. Adapun surah Madaniyah adalah surah-surah yang turun setelah Nabi berhijrah, meskipun surat itu nanti ada turun di Mekah. Ya, jadi kalaupun turun di Mekah setelah masa hijrah, maka disebut juga surah Madaniyah. Baik, Bapak Ibu hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk surah yang pendek dan sebagian kita sekali lagi banyak menghafalnya hanya dengan mendengar. Sehingga beberapa huruf kurang tepat di dalam mengucapkannya atau panjang pendeknya tidak tepat juga. Baik, kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 berbunyi tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ya, tulisannya wa tabba. Ya. Kalimat tabbat pada huruf ba ada yang namanya tasydid. Jadi salah kalau dibaca tabat. Kita orang tabat yada, bukan tabat tapi tabbat. Tabbat. Nah, didedetkeun heula tah. Tabbat. Dan huruf T ya huruf T. Tidak boleh dicampur dengan S. Sebagian seperti benar tapi salah mengucapkan ta. Ta. Ada
semacam bunyi tambahan. Ta itu huruf ta. Hamas memang sifat dia hamas. Cukup tertiup nafas ta. Cukup. Tidak perlu ta. Ya. Kemudian atau diganti kemudian tabbat. Tabbat. Nah, ditambahin huruf S juga salah. T ya T. Tabbat. Tabbat. Nah, cukup segitu. Ya. Kemudian yada dan abi. Orang biasa tidak memanjangkan. Ya, maka kalau kita perhatikan di sana ada hukum namanya mad munfasil. Mad jaiz munfasil. Maka dari yada kepada abi daknya panjang. Tabbat yada a. Ya. Yada a. Nah, seperti itu, tidak langsung. Memanglah kalau mad jaiz ini dibaca 2 harokat pun boleh. Tidak salah. Tetapi secara kaidah ilmu tajwid yang lebih sempurna maka dipanjangkan. Untuk riwayat kita gunakan hafaz itu 4 atau 5 harokat saja. Tidak sampai 6 harokat. Jadi tidak terlalu panjang. Tabbat yada abi. Sampai di situ dulu. Baik. Kemudian kalimat lahabin watab. Tulisan dia lahabin watab. Kasroh tain menghadapi wawu. Secara hukum namanya idgham bi gunnah. Maka biwa harus ada gunnah. Ya. Jadi tertahan dia. Tidak boleh tergesa-gesa. Abi lahabi watab. Tidak. Abi lahabi wa. Tahan dulu. Biwa. Baik. Kemudian watabba, tulisannya watabba. Ada tasydid juga di sana. Sehingga memungkinkan bunyi qalqalahnya lebih nampak. Ya karena ba mati di akhir dengan tanda bukan sukun asli, maka disebut qalqalah kubro. Secara hukum tajwid, qalqalah kubro plus tasydid. Nah, jadi nampak kuat sekali. Sebagian orang ahli tajwid mengatakan qalqalah akbar. Watab abi lahabi watab. Agak telat be-nya. Tapi kalau tidak pakai tasydid watab cukup. Tapi kalau ada tasydid di situ watab. Nah, nanti ada beberapa yang mirip seperti haqqo. Kalimat haqqo itu qaf mati, qalqalah kubro tambahin tasydid lebih kuat. Dzalikal yaumul haqqo. Nah, itu model qalqalah yang lain selain kita sudah tahu qalqalah as-sughra dan qalqalah kubro yang biasa. Jadi ayat 1 begitu. Ta dibaca biasa huruf T, kemudian tabba ditekan, tabbat cukup keluar nafas, tidak boleh muncul huruf S, tabbat, ya, tidak boleh. Kemudian yada dipanjangkan, abi lahabiu ditahan dulu, watab ditekan lebih karena ada tasydid di bagian akhir. Nah, ini Bapak-bapak sekalian, ini perincian ilmu tajwid. Ya, bagi yang belum mempelajarinya mungkin nambah bingung wae teh. Iya. Ya memang demikian adanya. Ya. Belum nanti harus disebutkan satu-satu huruf ta ini tebal apa tipis, sifatnya apa saja. Itu bagi orang yang lebih mempelajarinya akan diarahkan ke arah itu. Baik, saya awali. Setelah itu bapak-bapak atau ibu-ibu silakan mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم silakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, termasuk ta'awud bismillah ini kalimat yang terlalu sering diucapkan dan masih banyak tekanan-tekanan yang salah. Bis, mil, hir, nir itu ada tekanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim salah ya. Tekanannya kurang. Saya ulangi lagi. Esnya ngajios heula. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena sudah hafal, yang hafal perhatikan, yang lihat mushaf ada tanda-tanda khusus juga silahkan dilihat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Silakan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Begitu ya. Baik, ayat kedua. Sama dibaca seperti yada'a, ada tanda alis di situ, nama dia munfasil, mad jaiz munfasil. Kemudian aghna, huruf ghain itu bergetar, tidak agna ya. Indonesia punya diganti g, tidak tepat. Kalau bisa disesuaikan. Suaranya di tenggorokan bagian atas, tempatnya kho, sama dengan ngarenghak ya. Kho ro sama ada getaran itu ya, bukan ag, salah ya. Seperti ghairil mag salah, mag bukan sama aghna. Berikutnya anhu, tulisannya pakai ain, bukan anhu tapi anhu. Anhu bukan anhu ya. Ini kalau kita hafalannya dulu nggak lihat Quran nggak tahu. Ma'aghna anhu bukan anhu, anhu. Maluhu wa makasab, tidak ada yang sulit. Jadi di awal saja. Ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Kasab tidak seberat yang tadi. Wa tab, ini mah kasab. Nah, seperti itu. Silakan. Ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Begitu. Baik. Berikutnya. Saya biasa seperti saya. Tapi es yang kedua itu sod. Ya. Saya as ya. Huruf sod. Kalau orang kita seperti ngaheot, tapi sebetulnya tidak boleh. Kenapa? Makhrajnya huruf sod itu tidak pada bibir, jadi bibir nggak boleh maju. Ya. Nah, tapi sulit kalau untuk tebal. Maka di antara caranya adalah ditiup ke atas. Jadi yang maju hanya bibir bawah. Saya ya, tiup ke atas. Bukan saya dua-dua maju, tapi saya ya. Nah, kalau sulit saya saja tidak masalah. Ya. Jangan dibawa ke shin. Saya salah. Kalau sulit saya saja. SASSYAS sayas. Nanti kalau lama-lama harus bisa. Saya ya, ditiup ke atas. Dan bunyi nafasnya lengkap. Banyak ya. Saya za bukan da tapi za. Razata lahab. Enggak. Saya razata lahab. Berikutnya. Wa mra'atuhu, hu-nya bagus kan. Wa mra'atuhu, kemudian hamma, ha hurufnya ha, bukan hamma tapi ha ya. Orang Sunda biasa saha taeta, saha. Hamma, bukan hamma, nanti berbeda artinya ya. Wa mra'atuhu hamma
hamma, tahan dulu. Hamma, mim tasydid secara hukum gunnah akmal, gunnah yang paling sempurna. Tahan 3 kali ketukan kadarnya atau 2 harokat kata sebagian orang. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hatab, hamma, hatab sama. Enggak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu. Fi jidi. Ini banyak orang kira keliru ya. Di sini fi jidi ya. Fi jidiha. Kemudian hablun, bukan hablun tapi hablun. Ya. Semua kalimat hablun dengan hablum minan nas, hablum minallah, ini hablun yang artinya ikatan ya, tali ya. Hablum ya. Wa imra'atuhu apa tadi? Fi jidiha hablum mim masad. Enggak. Fi jidiha hablum mim masad. Baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, grade atau level yang harus kita capai dalam pembacaan ayat Al-Qur'an, bukan mengutamakan lagamnya, indahnya, bukan ini. Ya. Yang seperti ini, yang tadi saya sampaikan ini, grade secara internasional seperti itu. Tidak ada orang yang tidak mengharuskan membaca gunnah yang bagus ketika kita belajar tajwid dengan metode yang internasional. Kalau lokal bisa saja dia nggak paham gurunya. Tapi kalau guru tajwid yang sudah meluas ilmunya, mengambil ilmu dari mana-mana, maka yang pertama masalah panjang pendek tadi yang lebih dilebihkan. Masalah qalqalah, masalah gunnah tadi. Hamma fi jidiha hablum mim masad. Dan dengan gunnah itulah kadar seseorang mengindahkan bacaan Al-Quran, sekedar itu saja sudah bagus. Ya. Sekedar ditambahin gunnah yang cocok saja sudah bagus. Tidak perlu direkayasa harus model ini tidak. Nah, kalau bisa model-model silahkan. Dengan tanpa menghindarkan gunnah. Ya. Nah, yang tadi. Baik. Itu yang bisa kita baca. Berikutnya kita bahas isinya. Sebagian orang, kebanyakan bapak-bapak kalau dengar orang ceramah membawakan dalil-dalil pakai surat pendek, surat panjang. Nah, biar keren kata Ustadz, bawakan surat yang panjang-panjang. Ya. Perkara ini, dalilnya ini Al-Quran, surat yang panjang sampai kita tidak tahu surat yang mana, di sebelah mana. Padahal surat-surat pendek ini banyak mengandung makna yang juga sangat besar bagi pendidikan diri kita. Juga pendidikan keluarga kita. Jadi kalau difahami surat-surat pendek ini, dari awal kita sudah banyak mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Nah, selama ini image-nya surat pendek itu dihafal, sudah isinya tidak terlalu diperhatikan. Sehingga orang tidak mengambil dari pelajaran surat-surat pendek. Ya. Dan memang begitu, para ulama, kiai, ustadz, kalau menyampaikan dalil-dalil selalu dicari surat-surat yang panjang. Yang kita kadang-kadang nggak pernah mau tengok lagi ke dalam Al-Quran. Karena saking di mana tadi lupa kita. Tapi kalau gini kan, masa iya ada orang yang nggak hafal surah Al-Lahab? Saya kira semua sampai di sini masih hafal Pak ya. Nah, makanya kalau nanti kita tahu, oh begitu maksudnya, alhamdulillah bisa mengambil pelajaran. Baik. Ini tentang masalah keluarga. Di dalam Al-Quran banyak dibahas masalah keluarga. Ada satu keluarga yang bapak, ibu, ayah, anak, incu masuk surga semua. Disampaikan bakal masuk surga semua. Ada yang kakeknya tidak masuk surga, ayahnya tidak masuk surga, ibunya tidak masuk surga, dirinya masuk surga, anak-anaknya masuk surga. Ya. Ada yang disampaikan suaminya jahat luar biasa, mengaku dirinya Tuhan bahkan, dan pasti tidak masuk surga. Istrinya
calon penghuni surga. Ada seorang nabi soleh luar biasa, istrinya dikabarkan tidak masuk surga. Ada orang kaya yang dikabarkan masuk surga beserta keluarganya. Ada orang miskin yang dikabarkan masuk surga beserta keluarganya. Ada orang kaya, istrinya, dirinya, anak-anaknya hancur. Semuanya divonis masuk neraka dalam kondisi dirinya masih hidup. Bayangkan Pak. Turun kepada orang ini kabar dirinya masuk neraka, orangnya masih hidup. Namun ka urang kumaha. Ya, mungkin sudah stres dari awal ya. Nah, baik, dan ini salah satu yang nanti menunjukkan bahwa Allah dengan firman-Nya maha benar. Ya, betapa orang kalau sudah dicap demikian kejadian. Ya. Jadi yang kita bicarakan adalah Abu Lahab dan keluarganya. Ya. Orangnya masih hidup. Turun surat ini memberitahu dirinya masuk neraka. Ya. Orangnya orang Arab tahu. Kalau seandainya Quran ini tidak benar, kan bisa saja kan turun kepada Abu Lahab surat yang memberikan dirinya masuk neraka. Kalau sudah tahu, oh saya masuk neraka, sudah saya tobat. Terus ikut Nabi. Terus mati dalam keadaan Islam. Batal Pak surah Al-Lahab ini. Surah Al-Lahab batal. Kenapa? Abu Lahabnya masuk Islam. Dan itu tidak kejadian. Padahal Abu Lahab ini termasuk paman dari Nabi Muhammad SAW. Paman-paman lain ada yang masuk Islam. Kenapa? Karena tidak ada vonis seperti ini. Hamzah masuk Islam bin Abdul Muttalib. Abbas juga masuk Islam. Ini dia tidak masuk Islam. Baik. Apa kisahnya? Pada saat turun, jadi Nabi itu berdakwah mula-mula sembunyi-sembunyi. Kemudian terang-terangan. Sejak kapan beliau dakwah terang-terangan? Sejak turun, yaitu surah wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya. Saya lupa tidak catatkan surat apa ini. Kalau tidak salah dalam surah Al-Mudaththir. Ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu terdekat. Jadi dakwah kepada Nabi dan pola dakwah semestinya demikian. Ya, sebelum terang-terangan sembunyi-sembunyi supaya tidak mendapatkan perlawanan yang kuat, pertentangan yang membuat orang berdakwah menjadi down. Ya, pelan-pelan saja dulu. Kemudian kepada siapa? Kepada yang terdekat dulu. Seperti perintahnya kepada Nabi. Wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluarga terdekatmu. Ya. Maka kemudian Nabi SAW segera naik ke Bukit Sofa, ya, dan dipanggil keluarganya, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ya, wa fi riwayatin ya Sobahah, ya, panggilan untuk memanggil kaum terdekatnya. Ya. Begitu. Dalam riwayat Nabi sambil menghambur-hamburkan debu. Pertanda ini perkara yang penting untuk didatangi. Betul Bapak Ibu sekalian? Pada saat itu tidak ada orang yang tidak percaya kepada Nabi. Semuanya menyayangi Nabi. Termasuk Abu Lahab sampai detik hari itu masih menganggap Muhammad SAW adalah keponakannya yang amat dia sayangi. Jadi tahapannya, ya, maka sekarang nih banyak orang ketika merayakan Maulid Nabi mengatakan, Abu Lahab saja sayang kepada Nabi. Iya, betul. Tahapan mana? Tahapan lahir sampai hari diceritakan kisah ini. Ya. Memang Abu Lahab sampai-sampai ketika Nabi lahir dibebaskan budaknya. Kenapa? Tidak tahu jabang bayi itu calon Nabi. Yang tahu keponakan dia lahir, ya dia bahagia. Yaitu Abu Lahab. Ya. Taib. Setelah itu mereka berkumpul dan ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ya, untuk apa kami dikumpulkan? Atau ada apa denganmu mengumpulkan kami semua? Ya, maka kemudian Nabi SAW bersabda, ya, Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughiru alaikum akuntum musaddiqi? Ya, kata beliau,
Bagaimana menurut kalian jika aku kabarkan kepada kalian di balik bukit itu ada sepasukan yang akan menyerang kita semua? Apakah kalian mempercayaiku? Ini Nabi, Pak, ngomong seperti ini. Nabi yang al-amin, sangat dipercaya. Maka kata mereka, qalu na'am, ya kami percaya. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mengetahui darimu kecuali kejujuran. Inilah poin sebagai orang yang suka berbuat jujur akan dianggap selalu jujur meskipun berkata dusta. Tapi kali ini memang Nabi bukan sedang berdusta atau sedang memberikan kebenaran adanya pasukan, tapi ngecek saja. Kalau ada seperti bagaimana? Iya, kami percaya karena engkau adalah sosok yang tidak pernah berdusta. Wa fi riwayatin ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapatimu berdusta sama sekali. Ya. Baik kalau begitu. Maksudnya itu mah ta'ya. Tidak ada pasukan yang akan menyerang, tapi beritaku yang ini. Qala fa inni nadhirul lakum baina yadayya 'adzabin syadid. Bukan itu maksud saya, tetapi aku memberitahukan kepada kalian bahwa aku ini adalah seorang pemberi peringatan yang bagi kalian ada siksa yang pedih. Maksudnya jika tetap beriman kepada agama nenek moyang mereka. Tidak mau ikut Nabi, kata Nabi, disediakan azab yang pedih. Nah, itulah kalimat yang tidak bisa diterima terutama oleh Abu Lahab. Sebagai orang terpandang, orang yang kaya. Dan memang biasa begitu. Yang biasa menentang dakwah di awal-awal tuh ya orang yang seperti itu. Orang yang punya kedudukan, orang yang punya banyak uang, orang yang punya pangkat. Ini kalau sudah menentang dakwah, dia akan lantang suaranya. Apa kata Abu Lahab? Tabbat laka sairul yaum. Ya. Celaka engkau sepenuh hari. Ya, kata si Abu Lahab. Nah, sejak saat itulah Abu Lahab seperti memproklamirkan diri menjadi musuh bagi Nabi Muhammad SAW. Sayang berubah menjadi benci. Ya, melindungi berubah menjadi memusuhi. Itulah Abu Lahab. Ya. Taib. Alihadza jama'atana. Hanya untuk hal seperti inilah kami dikumpulkan. Kurang mah nanaonan teh. Kegiatan hungkul, ya. Padahal itu berita penting mengenai diutusnya dirinya sebagai seorang rasul yang memang harus memberi peringatan kepada umatnya. Maka fanazalat, turun surat Tabbat Yada. Ini namanya asbab nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat. Sebab-sebab turunnya surat atau ayat Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunnya ayat ini sebagai vonis kepada penentangan Abu Lahab di akhir ayat atau di tengah ayat, ya. Sayaslana ronzatal lahab. Kelak si Abu Lahab ini akan dimasukkan ke dalam api atau neraka yang bergejolak. Baik. Makanya ayat 1 apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah Abu Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Makanya yang panjang tidak boleh pendek, yang pendek tidak boleh panjang. Kalimat yada itu asalnya yadun, satu tangan. Yada, dua tangan. Tabbat yada, binasalah kedua tangan. Abi Lahabin, Abu Lahab, watab, dan benar-benar dia akan binasa. Maksudnya apa? Kenapa kedua tangan? Memangnya kalau yang binasa dua tangan, tubuh lain selamat begitu? Ya, tidak. Ya. Maksudnya kenapa disebut kedua tangan? Karena biasanya orang itu mencelakai orang lain, menzolimi orang lain, berbuat jahat kepada orang lain adalah karena perbuatan. Perbuatan dilambangkan dengan tangan.
Jadi karena perbuatannya itu Abu Lahab akan dicelakakan, akan dibinasakan, tentu bukan tangannya saja, melainkan seluruh tubuhnya. Ya, begitu. Disebut tangan karena ulahnya inilah yang menyebabkan dia binasa. Ya, baik. Kemudian tabbat yada abi lahabi wa tab, apa lagi? Ma aghna, ma tidak, arna berguna, bermanfaat. Ini jadi bahasa orang. Rina, guna itu bahasa Arab. Rina artinya manfaat atau sesuatu yang bisa diambil keuntungannya. Aghna, tidaklah bermanfaat, tidaklah berguna. Maluhu, hartanya. Wama, dan apapun kasab. Kasab, sekarang kasab. Bahasa orang kasab. Usaha, ya. Jadi tidak ada gunanya harta si Abu Lahab dan seluruh yang dia usahakan. Termasuk anak dan istrinya. Tidak ada gunanya sama sekali. Menolong dirinya nanti di akhirat maksudnya. Ya, jadi sebanyak apapun harta yang dimiliki Abu Lahab tidak akan berguna untuk mampu menyelamatkan dirinya di akhirat. Ya, ini kita kasab, ya, aghna, rina, ini bahasa-bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Ya. Jadi dikatakan 60% daripada bahasa Indonesia adalah bahasa Arab asalnya. Maka tidak kesulitan orang-orang Indonesia sebagian besar mempelajari bahasa Arab. Baik. Nah, maka nanti disebutkan sampai-sampai anaknya itu dalam kondisi juga tidak bermanfaat, artinya tidak beriman, bahkan dia terkena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicaplok maung. Ya, jadi matinya anak Abu Lahab adalah diterkam harimau. Ya, saya sampaikan kisahnya. Nama dia Utaibah. Utaibah, anak Abu Lahab, namanya Utaibah bin Abu Lahab. Ya, disebutkan bahwa anak ini pun sama dengan bapaknya. Hobinya hanya menghina Nabi, mencela Nabi. Maka Nabi hanya berdoa kepada Allah, Allahumma sallit alaihi kalbak. Ya Allah, kuasakanlah anjingmu kepadanya. Ya, kirim anjingmu kepadanya. Ya, maksudnya sudah nggak tahan dihina, doa Nabi begitu. Ya, maka suatu hari Utaibah pergi ke negeri Syam dengan rombongan kafilah dagang, lalu mereka pun mampir di satu tempat, kemudian berkata, sesungguhnya aku takut dengan doa Muhammad. Jadi setelah didoakan, Utaibah ini siun, tahu kalau, jadi banyak orang yang tahu Nabi itu ya Nabi lah, dia utusan Allah, betul, percaya, yakin. Makanya Utaibah ini juga percaya kalau Nabi Muhammad adalah Nabi, dan dia cukup takut dengan doa Nabi. Ya, teman-temannya bilang jangan khawatir. Lalu mereka meletakkan barang-barangnya di sekitarnya, lalu duduk menjaganya. Tiba-tiba seekor singa datang, menerkam, ya, dan mencabut darinya. Maksudnya anak ini aja diambil, dibawa pergi oleh si singa tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim. Disebutkan singa, ya mungkin Allah mengirimkan apa saja yang ada di situ yang mampu untuk mencelakai Utaibah. Ini kejadian miris yang menimpa putra atau anak dari Abu Lahab. Jadi demikian, tidak berguna. Termasuk istrinya. Istrinya nanti dalam surat ini disebut. Ya. Kemudian, sayaslana ranzata lahab. Ma'arna anhu maluhu wa makasab. Sayaslana ranzata lahab. Sayasla, kelak dia akan dimasukkan naron, ke dalam api, lahab, yang bergejolak, maksudnya neraka. Inilah vonis kepada Abu Lahab yang pasti di akhirat akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, sebagian orang merasa hebat menceritakan ketika Abu Lahab diberi keringanan karena membebaskan budaknya ketika Nabi Muhammad lahir. Ingat bahwa keringanan itu bagi dia yang ada dalam neraka, apa hebatnya? Ya, karena satu bara api saja diinjak oleh kaki, melepuh sampai ke otak.
Jadi tidak ada faedahnya diringankan dalam neraka. Itu pun kalau ceritanya benar, kalau kisahnya benar. Intinya Abu Lahab masuk neraka pasti. Wajib kita yakini. Tidak cukup Abu Lahab saja, wamro'atuhu, demikian pula istrinya. Wamro'atuhu wa imro'atuhu, imro'atu itu perempuan. Maksudnya perempuan Abu Lahab, maksudnya istri Abu Lahab. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Disebutkan istri Abu Lahab masuk neraka karena menjadi pembawa kayu bakar atau dalam neraka membawa kayu bakar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau diterjemahkan istri Abu Lahab masuk neraka karena menjadi pembawa kayu bakar, maksudnya pas hidupnya di dunia dialah orang yang suka memprovokasi, membantu suaminya dalam rangka mencelakakan Nabi. Atau sebagai perempuan, ya demikianlah sebagian hobi perempuan. Ya. Dengan lidahnya dia namimah, ribah, dan seterusnya. Ya, mengomporin orang untuk berbuat tidak baik. Itu kalau diterjemahkan seperti itu. Kalau terjemahannya pembawa kayu bakar, ini lebih tragis lagi. Ya. Seolah-olah suaminya masuk neraka, istrinya membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Fi jidiha hablum mim masad, padahal di leher perempuan itu, fi jidiha pada lehernya, hablun ikatan tali, min masad dari tali-tali dari rangkaian simpul yang dianyam. Jadi tali itu macam-macam. Ada tali yang tunggal. Kawat lah ya. Kawat kan satu ya. Ada tali yang berbelit-belit, banyak serat-serat. Ini yang dimaksud ini. Jadi tali dari pintalan sesuatu. Maksudnya besar tali itu dan terdiri dari jenis-jenis bahan-bahan yang mudah terbakar. Seperti sabut ya. Maka diterjemahkan tali dari sabut. Dipintal entah sabut entah apa. Kenapa? Di Arab kayak kalapa. Jadi kalau diterjemahkan sabut ya mungkin bukan juga. Karena apa? Di Arab nggak ada kelapa. Ya semacam serabut barangkali. Apapun itu yang bisa dipelintir-pelintir dibuat tali. Nah, istrinya menggunakan itu. Maksudnya yang pertama dia memang orang kaya. Jadi waktu di dunia memang banyak perhiasannya termasuk kalung yang nanti akan ikut terbakar di neraka. Atau, ya tadi kita kaitkan, kejadian tragisnya begitu. Seorang suami dengan masuk neraka, istrinya yang membakarnya dengan kayu bakar yang dia bawa, di lehernya ada tali yang mudah terbakar, akibatnya dia juga terbakar. Nah, itu kalau didramatisasikan. Ya, seperti tapi kebanyakan penafsir, intinya dua-duanya masuk neraka. Yang Abu Lahab sebab tadi menentang dan menghina Nabi, mencelakai Nabi, bermaksud istrinya perbuatannya tidak baik, ya, sebagai tindakan dari umumnya wanita, berbuat ghibah, namimah dan seterusnya. Dan karena dia orang kaya, jadi hartanya pun justru membuat dirinya terbakar di dalam neraka. Baik, Bapak-Ibu hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan ini ayat memberitahukan satu keluarga celaka semua. Suami, istri, anak disebutkan masuk neraka kelak di akhirat. Pada saat dirinya masih hidup. Naudzubillah. Alhamdulillah kita tidak. Karena nabinya sudah wafat. Ya, jadi tidak ada kabar lagi tentang siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka. Kita masing-masing berpeluang. Ya. Berikutnya, beliau saudara Nabi. Jadi tidak semua yang menjadi saudara Nabi pasti baik. Ini hati-hati terhadap slogan-slogan saya Habib, si Fulan Habib. Jangan kira semua Habib itu pasti masuk surga. Jadi timbang amalnya, kalau cocok dengan Islam ya insya Allah. Tapi kalau seperti Abu Lahab, ya jangan harap masuk surga. Ya saudara Nabi ini, paman Nabi, ya.
Dan ada paman Nabi yang masuk surga, artinya memang berpeluang sebagai orang terdekat dengan Nabi. Ya, maka kadang-kadang kita berpikir seandainya kita hidup di zaman Nabi ya, mungkin jadi sahabat, mungkin jadi seperti Abu Bakar, mungkin jadi seperti Umar. Tidak berpikir jangan-jangan jadi Abu Lahab. Ya, maka kita ini ya Allah ya Rabbi bersyukur hidup jauh dari zaman Nabi, tapi tidak ngikut tasi Abu Lahab. Ya, kita lebih ingin ikut kepada sahabat yang lain yang tentu dalam keadaan benar. Nah itulah. Nah inilah pentingnya fiqhul usrah, pendidikan dalam keluarga. Ya kita inginlah, yang kita inginkan ya kalau bisa kita kumpul di dunia, kumpul di akhirat dalam kondisi masuk surga. Ya baik-baik dalam mendidik keluarga. Diri kita terutama, ingat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin dari para wanita dan keluarganya, maksudnya dia yang mesti berperan sangat dalam mewujudkan surga dalam keluarganya dunia dan akhirat. Baik, semoga terhindar kita dari apa-apa yang menimpa Abu Lahab dan dimudahkan kita untuk mencontohi apa yang diperintahkan, yang disuruh ya oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terakhir kita Bismillah, kemudian baca dari awal sampai akhir sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Dari sekedar itu yang bisa disampaikan, biasanya Pak Riki mengupload kegiatan hari ini di YouTube-nya, maka silakan disimak lagi untuk diambil manfaat atau disebarkan kepada yang lainnya. Di Masjid Nurul Iman ya, YouTube-nya Masjid Nurul Iman, nanti dilihat playlist-nya. Di situ ada beberapa video yang telah berlalu. Alhamdulillah 2 atau 3 kali tayangan itu audionya sudah makin clear ya. Sebelumnya agak kurang jelas, hari ini beberapa kali tayangan sudah lebih jelas. Semoga bermanfaat dan mohon maaf serta terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.